never slow up, no I don't take shit, I got no love. Tambahan, Pak. Iya. Oke, Mas. Tok. Oke. Ketua PSSI, Erick Thohir, bergurau dengan Timnas Indonesia U23 yang bakal bermain di Piala AFF U23 2023. Apa kata pria yang juga Menteri Badan Usaha milik negara RI itu? Timnas Indonesia U23 telah bertolak ke Thailand pada Senin, 14 Agustus 2023, untuk berkancah di Piala AFF U23 2023 pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Jadi ke Thailand, selamat berlibur? Mau liburan? Masih mau bermain? Tidak capek, ujar Erick Thohir di depan skuad Timnas Indonesia U23 dalam akun Instagramnya, Erick Thohir, Senin, 14 Agustus 2023. Tidak Pak, kami masih mau bermain, sahut para pemain tim berjulukan Garuda Muda tersebut. Timnas Indonesia U23 berkekuatan 23 pemain untuk Piala AFF U23 2023. Namun, Garuda Muda minus Rizky Ridho yang tidak dilepas Persija Jakarta. Timnas Indonesia U23 bakal menjadikan Piala AFF U23 2023 sebagai pemanasan sebelum berkiprah di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6 hingga 12 September 2023. Garuda Muda akan menjadi tuan rumah grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan, Solo, melawan Timnas Turkmenistan U23 dan Timnas Chinese Taipei U23. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 itu September 2023. Akan melawan Turkmenistan U23 dan Chinese Taipei U23. Bisa menang atau tidak, imbuh Erick Thohir. Kalau kita lolos dari kualifikasi, maka Timnas Indonesia U23 bakal melaju ke Piala Asia U23 2024 pada April-Mei tahun depan di Qatar. Itu target utama, jelasnya. Sementara di Piala AFF U23 2023, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Timnas Timor Leste U23 dan Timnas Malaysia U23. Garuda Muda bakal memulai perjuangannya di Piala AFF U23 2023 dengan melawan Malaysia U23 di Rayong Praven Stadium, Rayong, pada 18 Agustus 2023. Hanya berselang 2 hari, Timnas Indonesia U23 sudah dihadapkan dengan Timor Leste U23 yang juga bermain di Rayong Praven Stadium. Ketua PSSI, Erick Thohir, berulang kali mengatakan pihaknya tidak membebani target kepada Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 Thailand. Piala AFF U23 2023 yang bergulir pada 17-26 Agustus tahun ini seolah hanya menjadi pemanasan untuk Timnas Indonesia U23, sebelum terjun di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September 2023. Pemusatan latihan Timnas U23 berlangsung sejak 10 hingga 14 Agustus mendatang. Indonesia berada di grup B Piala AFF 2023 bersama Timor Leste dan Malaysia. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengumumkan penambahan 2 pemain baru dalam skuad. Mereka adalah Muhammad Kanu dari Persis Solo dan Nuri Agus dari Bekasi FC, menurut pernyataan resmi PSSI yang dikutip pada Minggu, 13 Agustus 2023. Timnas Indonesia U23 saat ini tengah melakukan pemusatan latihan, PC, di Jakarta sejak Kamis, 10 Agustus 2023. Ini merupakan persiapan mereka jelang keikutsertaan di Piala AFF U23 yang dijadwalkan berlangsung dari 17 hingga 26 Agustus mendatang di Thailand. Saat ini, Alfreandra Dewangga telah bergabung kembali untuk menjalani latihan bersama Timnas di bawah arahan Shin Tae-yong. Namun, Kadek Arel, Muhammad Adi Satrio, Rizky Ridho, Zaki Ashraf, dan Beckham Putra masih belum ikut serta dalam pemusatan latihan. Belum ada kejelasan mengenai partisipasi Rizky Ridho dan Zaki Ashraf dalam Timnas Indonesia U23. Hal ini karena Persija Jakarta dan PSM Makassar tidak berniat melepas pemain kunci mereka. Keputusan ini dipengaruhi oleh fakta bahwa Piala AFF U23 tidak masuk dalam jadwal resmi FIFA,
sementara Liga 1 2023-2024 masih berlangsung. Klub-klub tersebut membutuhkan pemainnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh manajemen. Timnas Indonesia U23 sudah menggelar pemusatan latihan sebagai bentuk persiapan menyambut Piala AFF 2023 di Thailand. Agenda kali ini pun berlangsung di Lapangan A, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan mentas di Piala AFF U23 yang bakal berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus nanti. Skuad Garuda Muda tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Sejatinya pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, memanggil 23 pemain, termasuk beberapa wajah baru, salah satunya Muhammad Ragil dari Bayangkara FC. Meski menjadi pemain baru, Ragil mengaku NJ menikmati semua materi yang diberikan oleh Shin Tae-yong dalam pemusatan latihan Timnas U23. Saya sangat senang, antusias dan bersyukur bisa dipanggil masuk tim nasional. Saya harap bisa bekerja keras, ikut bersaing juga bersama yang sudah senior-senior, kata Ragil. Terakhir dia berharap bisa berkontribusi dalam tim di kejuaraan AFF U23. Saya berharap bisa berkontribusi lebih baik dan mendapatkan jam terbang, tambah Ragil. Sementara itu, Irfan Jauhari yang telah bergabung sejak hari pertama, setelah laga Persis melawan Persib mengatakan tidak masalah dengan kebugarannya. Justru saya di sini merasa bugar, saya berharap bisa bersaing dengan pemain lain. Yang pasti saya akan memberikan kemampuan terbaik untuk Timnas U23, kata Irfan Jauhari. Alasan Timnas Indonesia U23 bakal juara Piala AFF U23 2023. Dari beberapa alasan yang dimaksud, salah satu diantaranya skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23, memiliki penyerang gacor yang akan jadi andalan. Piala AFF U23 2023 bakal dilangsungkan di Thailand dari 17 hingga 26 Agustus 2023. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Timor Leste dan Malaysia di turnamen sepak bola kelompok umur U23 se-Asia Tenggara itu. Di fase grup, skuad Timnas Indonesia U23 akan ditantang Malaysia di Rayong Praven Stadium, Thailand, pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong akan bersua Timor Leste di stadion yang sama pada Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 yang sebelumnya U22 baru saja meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja pada Mei 2023. Kepastian itu didapat skuad Garuda Muda usai membantai Thailand U22 dengan skor 5-2 di final. Prestasi itu membuktikan bahwa Timnas Indonesia U23 saat ini sebagai yang terkuat di kawasan Asia Tenggara. Ini menjadi salah satu alasan skuad Garuda Muda untuk memenangkan gelar juara Piala AFF U23 2023. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, memang memanggil sejumlah wajah baru ke Timnas Indonesia U23. Di antaranya, ada Muhammad Ragil dari Bayangkara FC, Salim Akbar dari Madura United, Rifki Dwi serta Esal Sahrul dari Persita, dan Abdul Rahman dari Rans Nusantara. Namun, Shin Tae-yong juga tak luput membawa banyak pemain yang berpengalaman termasuk yang sudah menyabet emas SEA Games 2023. Dengan memiliki banyak pemain berpengalaman, tak menutup kemungkinan Timnas Indonesia U23 bisa merebut gelar juara Piala AFF U23 2023. Sejarah mencatat, Timnas Indonesia U23 memiliki rekam jejak positif di Piala AFF U23, meski sempat absen di edisi 2022 karena COVID-19. Faktanya, Timnas Indonesia U23 pernah menyabet trofi Piala AFF U23 2019 di bawah asuhan Indra Syafri. Ketika itu, Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal sebagai runner-up grup B. Kemudian, skuad Garuda Muda menang 1-0 atas Vietnam di semifinal. Terakhir, Timnas Indonesia U23 melumat Thailand dengan skor 2-1 di final. Ini menjadi modal positif bagi tim Merah Putih untuk meraih gelar keduanya. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengatakan pihaknya tidak membebani target kepada Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023.
Ex-presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk lolos ke ajang Piala Asia U23 2024.